Sip. Yo, what's up para sahabat Wardiman, perkenalkan nama saya Sakif, saya teman kuliahnya Wardiman di Pasca Sarjana UM. Saya owner klinik Jantraning Kartiko, spesialis penanganan cedera olahraga. Di video kali ini saya dimintai bantu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Wardiman. Oke, kita masuk langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari _prima, ankleku gak sembuh-sembuh dari beberapa bulan. Kenapa ya? Apakah terjadi dislok? Oke, yang pertama, ankleku gak sembuh-sembuh dari beberapa bulan. Kenapa ya? Saya tanya, apakah sudah ditangani dengan prosedur yang benar sesuai teori? Kalau memang sudah ditangani dengan benar, maka ya sembuh jadinya, sebab akibatnya sembuh. Apakah terjadi dislok? Ya bisa, iya bisa enggak, karena untuk memperoleh diagnosa yang akurat itu ya saya perlu mengecek secara langsung, seperti itu. Terus kan timbul pertanyaan, terus bagaimana penanganan cedera yang benar menurut teori itu ya? Nanti disimak aja video ini sampai akhir, nanti saya jelaskan di akhir video. Oke, pertanyaan yang kedua dari __ I'm David. Titip di sini ya Mas Diman, kasus cedera ankle yang kambuh, dirasa sudah menjalani prosedur yang tepat untuk menyembuhkan cedera ankle dan sudah dinyatakan sembuh dari cedera ankle sebelumnya. Itu penjelasan dan solusinya bagaimana ya? Sekian, terima kasih perhatiannya. Jadi si David ini pernah mengalami cedera ankle dan dirasa sudah ditangani dengan tepat, lalu dinyatakan sembuh, tapi kok bisa kambuh lagi, kan seperti itu. Ada beberapa yang harus saya garis bawahi di sini. Yang pertama, yang dimaksud dirasa penanganannya sudah tepat, apakah memang itu sudah tepat penanganannya? Kan saya tidak tahu yang dimaksud tepatnya Mas David ini bagaimana. Garis bawah yang kedua, kalau memang sudah dinyatakan sembuh, ya berarti bahasanya bukan kambuh lagi, tetapi ada cedera baru di tempat yang sama. Kecuali kalau memang yang dirasa penanganannya Mas David tadi sudah tepat, ternyata kurang tepat, maka resiko terjadi cedera yang sama di tempat yang sama itu besar, bisa terjadi lagi. Mungkin itu yang dimaksud kambuh tadi. Terus solusinya bagaimana? Ya ditangani dengan benar. Gimana penanganan yang benar itu ya? Nanti disimak video ini, karena ada beberapa pertanyaan itu yang jawabannya sama. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Wardiman sendiri, sharing-sharing. Apakah boleh dipijat? Apakah boleh dikompres es? Mana yang lebih efektif, kompres es atau pijat? Apakah kompres air hangat dapat mengatasi cedera ankle tersebut? Nah, ini kan jawabannya sama semua dari yang atas. Jadi bagaimana cara penanganan cedera yang benar sesuai teori? Ketika terjadi cedera ankle, mungkin karena tumpuan yang kurang pas atau benturan yang keras, hitungan jam setelah terjadinya cedera tersebut masuk di fase masa akut. Durasi masa akut ini yaitu 6 hari. Ketika 6 hari masuk masa akut, itu tidak boleh dilakukan HARM. HARM. Yang pertama yaitu H itu heat, yang artinya tidak boleh dikasih yang bersifat hangat. Kompres air hangat, salon pas, koyo, balsem, bangleng, ayam kampus, pokok KB yang bersifat hangat gak boleh ya. A-nya yaitu alkohol, tidak boleh dikasih alkohol karena alkohol itu lebih cocok digunakan untuk mensterilkan sebuah alat-alat medis. HAR. R-nya itu yaitu running, tidak boleh dilakukan aktivitas seperti jogging dan lain-lain karena itu nanti memperparah kondisi yang cedera, jadi harus diistirahatkan. M-nya yaitu massage, tidak boleh dipijat di area yang cedera. Jadi ketika masuk masa akut dilarang melakukan aktivitas HARM tadi. Terus apa yang harus kalian lakukan? Yaitu dilakukan metode RICE. R-nya yaitu rest, istirahat. Jangan dilakukan aktivitas berlebihan, kalau bisa istirahat aja. I-nya ice, yaitu kasih kompres es. Dikompres es di tempat yang luka. Jadi itu untuk membantu mengurangi bengkak yang terjadi pada cedera tersebut. C-nya yaitu kompres, dikasih tekanan. Jadi salah satu fungsinya tekanan ini biar tempat yang cedera tersebut
mengalami sedikit gerakan-gerakan. Jadi ruang geraknya itu dihambat, dibatasi. E-nya yaitu elevation, yaitu ditinggikan dari jantung. Jadi kalau ankle-nya yang cedera ya kalau bisa ditinggikan, kakinya ditinggikan gini dari jantung supaya darah-darah yang mengendap di tempat cedera tadi itu dialirkan ke jantung dan dipompa, diganti oleh darah yang baru. Itu mempercepat penyembuhan. Setelah masa akut lewat 6 hari, apa yang akan kalian lakukan? Yaitu penanganan cedera, baru ditangani cederanya. Kalau memang cedera di ankle tadi dislokasi, ya dilakukan reposisi. Kalau otot-ototnya di sekitar ankle tadi mengalami spasme, ya dirilis. Seperti itu. Setelah penanganan cedera, yang harus kalian lakukan yaitu penguatan otot. Jadi kenapa perlu dikuatkan ototnya? Tujuannya ya supaya otot kalian siap untuk dilakukan aktivitas-aktivitas olahraga. Karena kalau otot yang belum siap setelah cedera terus kalian lakukan olahraga secara langsung, resiko terjadinya cedera itu masih besar. Kalau ototnya kuat, resiko terjadinya cedera itu menurun. Seperti itu. Jadi seperti itu cara penanganan cedera. Setelah penguatan ya kalian sudah bebas melakukan olahraga apapun, tapi tetap hati-hati lan waspada, dijogo ankle supaya gak cedera maneh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kelebihan berat badan penyebab utama resiko dalam cedera ini? Cedera ini kan ankle ya. Kalau penyebab utamanya cedera ankle ya, kalau menurut saya kurangnya kehati-hatian Anda, kurang waspada dan hati-hati itu penyebab utama. Kalau berat badan itu ya penunjang. Kalau kalian kurang hati-hati, berat badan jadi penunjang kenapa ankle Anda bisa kena. Oke. Sekian video dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay tawakal.